Bismillah walhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Jama'atul rahimahullah, melanjutkan pembahasan kita pada fikih zakat malam tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya itu sudah menetapkan mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8, sebagaimana dalam firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayat. Nah, yang kita pelajari karena itu sudah tegas bahwa itulah 8 asnaf atau 8 golongan atau kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Tapi secara garis besar kemudian para ulama mengklasifikasi ada 2. Jadi ada kelompok karena dirinya sendiri, artinya tidak bisa ditergantikan, yaitu kelompok fakir dan miskin. Yang kedua adalah karena situasi, yaitu kalau yang karena situasi adalah dari mulai amilin sampai ibnu sabil dan sebagainya. Yang dimaksud dengan kelompok karena dirinya sendiri artinya fakirnya itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Begitu juga miskinnya. Berbeda dengan amilin. Kalau amil itu kan artinya yang mengelola zakat. Bisa jadi minggu depan atau tahun depannya tidak jadi, dia tidak menjadi amilin begitu. Begitu juga ibnu sabil. Ibnu sabil itu artinya orang yang sedang ada dalam jalan Allah. Rata-rata ditafsirkan adalah orang yang sedang menuntut ilmu, bisa jadi sudah tamat dan sebagainya atau keluar, atau orang ghorimin yang punya hutang, itu bisa jadi kemudian lunas dosa-dosa. Itu yang dimaksud dengan situasi. Lalu yang kita itu sudah mafhum, sudah dipahami, ada 8. Yang perlu kita ketahui juga samping sebagai pengetahuan supaya tidak salah paham, karena biasanya di perkampungan itu ada orang yang apabila sudah dibagikan zakat itu suka bertanya, kalau bagian saya mana? Padahal dia tidak termasuk mustahik. Itu maksudnya untuk menjawab itu. Jadi kita harus mengetahui orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat. Setidaknya ada 6. Yang pertama adalah orang kafir. Tentu saja karena zakat itu adalah mekanisme di Islam, orang kafir tidak bisa. Yang kedua adalah orang kafir, artinya orang yang di luar agama Islam. Sudah sangat jelas ya. Kedua adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim dan Bani Muthalib itu memang tidak berhak mendapatkan zakat, termasuk ke bawahnya anak cucunya sampai habaib. Yang ketiga, kenapa ini keluarga Rasul tidak mendapatkan? Karena sudah mafhum, sudah dipahami bahwa zakat itu adalah istilah lainnya daki lah, atau kotor. Jadi keluarga Rasul itu keluarga yang soleh-solehah, maka terhindar dari itu, dari memakan makanan-makanan yang pada hakikatnya adalah daki gitu ya. Yang ketiga adalah orang-orang yang kaya, kecuali sebagai amilin, artinya orang yang memenuhi kriteria kaya. Kaya itu dalam pengertian fikih para ahli fikih itu adalah yang sudah nisab zakat umumnya, berarti memiliki harta kurang lebih 98 gram emas. Kemudian yang keempat, orang yang kuat dan mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, artinya orang yang memiliki potensi untuk bisa menghasilkan sesuatu atau produktif. Yang kelima, orang yang nafkahnya di bawah tanggungan. Artinya begini, kita tidak boleh menyerahkan zakat kepada yang ditanggung oleh kita, kepada anak, kepada istri, tidak boleh. Jadi kepada yang langsung menjadi tanggungan kita itu tidak boleh. Bahula masuk ayat diputar-putar, nah itu madhab bahula.
Kemudian yang keenam, orang kafir dan fasik yang meninggalkan salat dan yang mengejek syariat Islam. Jadi kalau tadi orang kafir di luar, kalau orang fasik tadinya orang Islam, kemudian dia tak mengejek syariat Islam dan meninggalkan sholat atau kewajiban sholat 5 waktu, itu kelompok yang tidak berhak menerima zakat berdasarkan pendapat para ahli dan para ulama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.